Sebelumnya ya, semoga kalian suka. Bisa melangkah ke satu-satunya tempat yang tidak dapat dimasuki oleh siapapun, secara alami menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi Xiaoyan. Xiaoyan melangkah ke halaman dalam. Memang benar dibandingkan dengan halaman depan, tempat ini adalah puncak dunia manusia. Dua halaman yang bersebelahan bisa dikatakan dua dunia yang berbeda. Begitu Xiaoyan melangkah ke halaman dalam, dia langsung merasakan kekuatan yang sangat sombong menyapu tubuhnya. Segera semua rahasia Xiaoyan terungkap di bawah kekuatan menakutkan itu. Saat kekuatan itu menyapu tubuhnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa penyelidikan kali ini bukanlah penyelidikan aura biasa. Perasaan itu seolah-olah dia kupas selapis demi selapis. Bahkan penampakan tulangnya benar-benar terlihat oleh mata pihak lain. Untungnya itu saja. Dengan Guyo yang juga bisa disebut pakar kuat di dalam tubuhnya, meskipun Luo Tua juga sangat kuat, akan menjadi angan-angan baginya untuk menerobos aura pelindung Guyo. Mata Luo Tua yang tertutup di depan rumah kayu kecil, jauh di dalam halaman, tiba-tiba terbuka pada saat ini. Meskipun dia tidak mengetahui alasan mengapa dia tidak dapat menemukan apapun selama penyelidikannya sebelumnya, hal ini juga membuktikan bahwa rahasia Xiaoyan telah diselidiki sepenuhnya olehnya. Namun saat ini, pikirannya tidak tertuju pada masalah ini. Sebaliknya itu adalah rahasia yang telah dikuburkan Xiaoyan jauh di dalam tubuhnya. Dia telah melihat dengan jelas bahwa semua tulang di dalam tubuh Xiaoyan berwarna ungu keemasan. Di bawah cahaya ungu keemasan, beberapa garis misterius samar-samar muncul pada tulang di dalam tubuh Xiaoyan. Garis misterius ini telah menghubungkan semua tulang Xiaoyan menjadi satu. Inilah hal yang membuat Luo Tua merasa paling terkejut. Semua orang tahu bahwa tulang di dalam tubuh seorang praktisi yang sukses akan mengalami transformasi. Pembentukan titik ini mirip dengan menghilangkan semua kotoran di dalam tubuh seorang praktisi. Itu akan mengekstrak esensi dan menghilangkan kotoran. Namun saat ini tulang Xiaoyan berbeda dari seorang praktisi pada umumnya. Meskipun tampak berkilau dan jernih, cahaya ungu keemasan yang aneh ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia pahami. Setelah penyelidikan yang cermat oleh Luo Tua, dia akhirnya melihat bahwa garis misterius pada tulang Xiaoyan tampaknya telah menyatu untuk membentuk sebuah gambar. Setelah melihat sesuatu di gambar tersebut, wajah Luo Tua yang awalnya tidak yakin akhirnya menjadi sangat terkejut saat ini. Gambar yang telah disatukan sebenarnya adalah naga ungu emas. Saat Luo Tua melihatnya, naga ungu emas di gambar juga sepertinya merasakan tatapan Luo Tua. Gambar yang semula tampak seperti benda mati itu, seketika mulai bergerak di tempatnya. Ia melebarkan mulutnya yang besar dan mengeluarkan raungan naga tanpa suara ke arah Luo Tua. Meskipun auman naga tidak sampai ke telinga orang lain, Luo Tua dapat mendengarnya dengan jelas. Segera pikiran Luo Tua yang mengelilingi Xiaoyan sepertinya telah dipukul kembali ke keadaan semula dan langsung mundur. Pada saat yang sama ketika kekuatan misterius itu menghilang dalam sekejap, Xiaoyan juga masuk ke akademi dalam. Namun dia tidak menyadari bahwa ahli terhebat yang ditakuti oleh semua orang di benua Yuanwu memiliki bekas darah yang merembes keluar dari mulutnya. Wajah merah mulus aslinya juga menjadi pucat. Pada saat yang sama ketika raungan naga tanpa suara itu terdengar, seorang lelaki tua berjubah ungu emas di aula besar misterius yang jaraknya puluhan ribu kilometer tampaknya juga merasakannya. Dia tiba-tiba membuka kedua matanya. Sepasang mata tuanya juga membawa banyak kejutan. Dia langsung melihat ke arah perbatasan benua wilayah barat daya. Tempat itu sepertinya wilayah barat daya benua. Naga itu baru saja mengaum. Mungkinkah dia sedang bertarung? Sepertinya tidak. Tapi, lupakan saja. Karena aku sudah merasakannya, klanku juga akan mengirim orang untuk mencarinya, ucap lelaki tua misterius itu. Setelah suaranya terdengar, lelaki tua itu perlahan menghilang dari aula besar. Sejalan dengan itu, di dua alam misterius lainnya, dua lelaki tua yang terpisah puluhan ribu kilometer juga menggunakan tatapan aneh untuk melihat ke arah di mana Xiaoyan berada saat ini. Setelah yang pertama merasakan auman naga, ekspresi wajahnya tanpa sadar menjadi sedikit jelek. Namun pada akhirnya dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menyerah pada pemikiran di dalam hatinya. Adapun yang terakhir, setelah mengerutkan kening dan merenung sejenak, dia akhirnya menggelengkan kepalanya. Dalam sekejap dia juga menghilang dari tempat aslinya. Namun ini bukanlah akhir. Beberapa saat setelah auman naga ini dipancarkan, di alam ungu emas yang sama misteriusnya, terlihat sesosok tubuh yang lembut dan cantik duduk bersila di ruang kosong di tempat yang lebih jauh lagi yang telah melampaui batasan benua. Wanita itu mengenakan pakaian ketat berwarna ungu keemasan. Ada juga sisik naga ungu emas seukuran butiran di atasnya. Itu melindungi seluruh tubuhnya di bawah sisik naga ini.
Meskipun sisik naga ini tampak biasa saja, ada kekuatan yang sangat misterius dan besar pada sisik tersebut. Kekuatan inilah yang melindungi wanita itu dengan sempurna. Di bawah kontras dengan pakaian ketat, sosok wanita cantik itu terlihat sepenuhnya. Rambut halus ungu keemasan tersebar sampai ke pinggangnya. Hal itu menyebabkan mata seseorang secara tidak sengaja memperhatikan pinggangnya yang sempit. Pakaian ketat berwarna ungu keemasan benar-benar menampilkan lekuk sempurna dari sosok wanita yang memukau. Wanita ini jelas merupakan kecantikan mutlak yang dapat menyebabkan kehancuran suatu negara. Namun lama setelah auman naga dikeluarkan, tubuh wanita yang lembut dan cantik yang sedang retreat ini tiba-tiba bergetar. Segera sepasang mata cantiknya yang cerdas langsung melihat ke arah tertentu di ruang kosong. Ekspresi wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Namun pada akhirnya wanita tersebut tidak melakukan hal yang tidak perlu. Saat ini jika dia benar-benar ingin membantu orang itu, dia hanya bisa bekerja keras dalam pelatihannya. Hanya dengan melakukan itu, dia dapat membantunya dengan kemampuan terbaiknya. Kalau tidak, betapapun khawatirnya dia, semuanya akan sia-sia. Wanita itu berhenti ragu-ragu setelah pemikiran ini terlintas di hatinya. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan emosi di hatinya, membiarkan dirinya segera memasuki pelatihan dan bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan kekuatannya. Sin kembali ke tempat Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan melihat sekelilingnya setelah masuk ke akademi dalam. Dia tanpa sadar tercengang oleh pemandangan di depannya. Akademi dalam ini seperti barisan pegunungan yang tak ada habisnya. Segera Xiaoyan tahu bahwa apa yang disebut akademi dalam ini sepertinya merupakan ujian besar yang telah disiapkan Luotua untuknya. Namun sebagai korban, Xiaoyan sama sekali tidak mengetahui rencana apa yang diatur orang tua itu. Hutan pegunungan hijau subur menutupi seluruh pegunungan. Hutan lebat menyebabkan Xiaoyan merasa tempat ini seperti tembok besi yang sepenuhnya menghalangi jalannya. Tidak ada cara untuk menemukannya. Jika Luotua tidak mengambil inisiatif untuk muncul di tempat ini, kemungkinan besar meskipun Xiaoyan adalah bandi elit bintang 3, akan sangat sulit baginya untuk menemukan Luotua. Meskipun langitnya luas, dia mengerti bahwa ini adalah wilayah Luotua. Tentu saja dia tidak bisa terbang. Orang tua, junior ini berterima kasih sebelumnya. Gumam Xiaoyan. Dia tidak lagi menunda-nunda. Segera sosoknya berjalan menuju dinding luas di depannya. Saat dia berjalan mendekat, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum ketika menyadari bahwa ini adalah pohon raksasa yang setinggi gunung. Dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di batang pohon yang kasar. Dengan pemikiran di dalam hatinya, kekuatan spiritualnya mengikuti lengan yang diletakkan di batang pohon dan memasuki pohon kuno. Aliran pemikiran juga menyatu ke dalamnya. Tiba-tiba ekspresi wajah Xiaoyan sedikit berubah. Ia langsung menarik tangannya yang diletakkan di batang pohon. Kakinya tanpa sadar mundur beberapa langkah dan alisnya tanpa sadar berkerut. Di bawah penyelidikan Xiaoyan, pohon kuno yang menjulang tinggi dan luas ini semuanya merupakan pohon roh yang sangat langka. Meskipun Xiaoyan tidak dapat dengan jelas mengidentifikasi nama pohon-pohon roh ini berdasarkan pengalamannya, secara logika, pohon-pohon ini seharusnya dapat dikendalikan oleh seseorang. Pohon roh adalah jenis pohon yang paling sulit dipahami dan misterius di dunia. Pohon roh berbeda dari tanaman biasa. Pohon roh memiliki jiwa. Dengan jiwa, itu bisa mirip dengan binatang ajaib. Mereka adalah tipe binatang ajaib yang lebih unik. Faktanya yang lebih kuat di antara mereka bahkan mampu berubah menjadi bentuk manusia. Orang biasa tidak akan bisa mengenalinya. Sementara Xiaoyan merasa ragu di dalam hatinya. Luotua yang berada di kedalaman hutan pegunungan mengungkapkan senyuman mengejek di wajah tuanya yang sedikit pucat. Hei, bocah nakal, kamu telah melukaiku sebelumnya. Bagaimana aku bisa membiarkanmu masuk dengan mudah? Perlakukan pohon roh ini sebagai hadiah balasanku, ucap Luotua. Setelah selesai berbicara, sebuah pikiran melintas di hatinya. Pohon roh yang jumlahnya tak terhitung jumlahnya tampaknya telah menerima semacam perintah. Tubuh besar mereka tiba-tiba bergetar. Namun mereka langsung terdiam. Yang mereka lakukan hanyalah diam-diam menunggu kedatangan Xiaoyan. Tentu saja pemandangan ini juga menyebabkan beberapa pohon roh di depan Xiaoyan sedikit bergetar. Namun perbedaannya adalah tanah di sekitar pohon roh yang sangat dekat dengan Xiaoyan juga mulai bergetar. Seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan akan muncul dari dalam tanah. Melihat ini, ekspresi Xiaoyan akhirnya menjadi jelek. Tepat ketika dia hendak mundur, beberapa pohon raksasa di depannya tidak memiliki niat untuk melepaskannya. Bang! Dengan keras, tanah dalam jarak 100 kaki dari Xiaoyan tiba-tiba meledak. Banyak akar pohon setebal paha manusia tiba-tiba muncul dari tanah. Mereka membawa doki menakutkan
ketika menyelimuti Xiaoyan. Hanya dalam sekejap, akar pohon yang terjalin tak terhitung jumlahnya ini telah berubah menjadi sangkar yang menyegel Xiaoyan di dalamnya. Dengan cara ini, Xiaoyan tidak dapat maju atau mundur. Xiaoyan seperti seekor burung yang terperangkap di dalam sangkar, menghadapi keberadaan yang begitu kuat. Bahkan nafasnya terasa sangat menyesakan. Pohon roh ini sungguh tidak sederhana. Saat itu di benua Doki, aku hanya mendengar namanya, tetapi belum pernah melihatnya. Sekarang setelah melihatnya, tak disangka pohon roh ternyata sekuat ini. Pantas saja mereka tidak ada di benua Doki, ucap Xiaoyan. Sudut mulutnya tanpa sadar menunjukkan senyuman pahit. Metode Luotua ini benar-benar kejam. Dengan kekuatan Xiaoyan, bagaimana dia bisa bertarung dengan pohon roh ini? Apakah dia tidak mencari kematiannya sendiri? Namun tindakan Luotua ini juga menyebabkan Xiaoyan merasa sangat tidak yakin di hatinya. Orang tua bau ini sudah sangat tua sehingga hatinya berubah-ubah. Xiaoyan bahkan tidak tahu dari mana asal amarahnya. Xiaoyan mengutuk dalam hatinya. Namun situasi di depannya nyata. Apa yang bisa dia lakukan bahkan jika dia mengutuk Luotua? Sudah ada 3 pohon raksasa yang mengepungnya. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat ketika pohon roh ini melalui celah di antara akarnya. Ekspresi tak berdaya sekali lagi muncul di wajahnya, menambahkan gelombang rasa pusing yang terpancar dari dalam jiwanya. Xiaoyan terlalu malas untuk peduli dengan makhluk aneh ini. Dia duduk di tanah, menyilangkan kaki dan memasuki kondisi latihan untuk pemulihan. Pada saat ini, Luotua yang berada jauh di dalam hutan pegunungan tampaknya telah melihat semua ini dengan matanya. Dia merasakan aura yang agak lemah di dalam tubuh Xiaoyan dan secara kasar memahami sedikit dalam hatinya. Segera dia sekali lagi tersenyum dan bergumam pelan di mulutnya. Bocah bau, kamu masih bertindak tanpa malu-malu. Sejak kamu datang, tentu saja aku tidak akan membiarkanmu berhenti. Kalau tidak, siapa yang akan mengganti kerugian yang aku derita? Oleh karena itu, silahkan menikmati makanan besar itu, ucap Luotua. Pada saat yang sama, ketika kekuatan Xiaoyan telah pulih ke puncaknya, perasaan pusing yang samar di pikirannya langsung terhapus. Aura kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Ia berubah menjadi badai Doki liar yang berubah menjadi pilar cahaya selebar 1000 kaki. Kemudian merobek ikatan sangkar dan melesat ke langit seperti pelangi. Tubuh Xiaoyan perlahan terangkat ke udara. Ujung kakinya dengan lembut menekan udara kosong. Saat berikutnya sosoknya langsung menghilang, membentuk jari api. Teriak Xiaoyan. Detik berikutnya tubuh Xiaoyan terbang mengelilingi 3 pohon roh dengan cara yang tampak seperti ilusi. Doki di tubuhnya mengikuti jalur kinya dan menggumpal seluruhnya di ibu jari tangan kanan Xiaoyan. Doki yang sangat murni telah sepenuhnya berubah menjadi zat di bawah aglomerasi yang cepat. Kekuatan menakutkan yang terkandung di dalamnya sekali lagi melonjak. Jika meledak dalam satu pukulan, kekuatannya kemungkinan akan sebanding dengan teknik kelas tian. Segera setelah itu, api surgawi yang cemerlang muncul. Suhu tinggi yang menyebar menyebabkan seluruh tempat menjadi kering dan panas dalam sekejap. Ekspresi wajah Xiaoyan masih tidak berani rileks sedikit pun. Dia tahu bahwa hari ini dia tidak dapat menghindari pertarungan besar dengan ketiga makhluk besar itu. Jadi Xiaoyan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang lebih dulu dan meraih keunggulan. Dia akan menggunakan metode yang menggelegar untuk menekan mereka sebelum menyerbu ke dalam hutan pegunungan. Mungkin ini satu-satunya cara agar dia punya kesempatan. Xiaoyan segera bertindak setelah dia memikirkan hal ini. Tubuhnya langsung membengkak. Dalam waktu kurang dari sekejap, dia telah berubah menjadi badan King Kong emas yang sangat besar. Setiap nafas yang dia hirup menyebabkan tornado Doki keluar dari ruang kosong. Pada saat yang sama, jari api yang membeku tiba-tiba menyerang, menghancurkan ruang kosong dengan satu serangan. Sekelompok api besar yang seperti planet yang turun dari langit menghantam dengan keras ke bawah. Menghantam 3 pohon roh dengan kekuatan yang luar biasa. Sebagai pohon roh, mereka sudah memiliki spiritualitas saat dilahirkan. Pada saat ini setelah merasakan kekuatan menakutkan dari jari Xiaoyan, ketiga pohon kuno itu sepertinya telah membuat kesepakatan. Banyak akar pohon yang lebarnya ratusan kaki terus-menerus muncul dari tanah di depannya. Mereka terus berkumpul di ruang kosong di atas 3 pohon kuno. Akhirnya mereka berubah menjadi bola hijau tua yang lebih besar. Itu seperti planet lain yang menuju ke arah kumpulan api besar yang turun dari langit. Ledakan yang diharapkan tidak terjadi ketika keduanya melakukan kontak. Sebaliknya bola hijau tua yang lebih besar langsung dihancurkan oleh kumpulan api, menciptakan lubang yang sangat besar. Gugusan api sepertinya telah tertanam di dalamnya. Ia bergabung dengannya dan terus membakar akar pohon yang tak terhitung jumlahnya. Suhu yang sangat tinggi terus menyebar. Bola yang awalnya berwarna hijau tua
telah menjadi seperti sepotong kayu yang telah terbakar seluruhnya. Warnanya merah cerah. Ketika Xiaoyan melihat pemandangan ini, alisnya yang awalnya mengerutkan kening menjadi lebih dalam. Mengingat kekuatan ketiga pohon kuno ini, tidak akan mudah baginya untuk menekan mereka jika mereka ingin bergabung. Meskipun Xiaoyan memiliki api surgawi yang memiliki kemampuan menahan terhadap atribut kayu, faktanya dalam serangan itu Xiaoyan hanya menggunakan satu esensi api. Agak terlalu aneh untuk berpikir bahwa dia bisa menekan 3 pohon roh yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Pemandangan di depannya terlihat jelas di mata Xiaoyan. Sementara Xiaoyan masih merasa bingung di dalam hatinya, planet akar kayu yang hampir terbakar seluruhnya tiba-tiba bersinar dengan lampu hijau yang menyilaukan. Kekuatan hidup yang agung dengan cepat menyebar dari dalam. Ekspresi Xiaoyan juga menjadi sangat serius. Tiba-tiba angin dingin bertiup lewat. Aroma vanila yang kuat juga menyebar dan berhembus ke wajah Xiaoyan. Di kedalaman pikirannya saat ini, gumpalan energi hitam keabu-abuan yang sulit dideteksi diam-diam memasuki asal jiwanya. Perlahan-lahan ia melakukan kontak dengan asal jiwa Xiaoyan. Namun kekuatan spiritual Xiaoyan sungguh luar biasa. Meskipun energi hitam keabu-abuan itu sangat redup, energi itu sudah terkunci erat oleh kekuatan spiritual Xiaoyan yang menakutkan. Namun saat Xiaoyan menurunkannya, hatinya kembali terkejut. Makhluk kecil ini sebenarnya mampu menembus pertahanan luarnya dan diam-diam memasuki kedalaman asal jiwanya. Hal ini sungguh menakutkan. Segera dengan kendali Xiaoyan, api surgawi di tubuhnya telah melonjak ke lautan kesadarannya. Api surgawi yang cemerlang berubah menjadi naga api yang perkasa dan sombong. Ia membuka mulutnya, menelan energi hitam keabu-abuan. Namun saat berikutnya, hati Xiaoyan tanpa sadar sedikit tenggelam. Dia tidak menyangka bahwa hal kecil yang tampaknya biasa-biasa saja ini ternyata begitu sulit untuk ditangani. Bahkan di bawah pembakaran api surgawi, kumpulan energi hitam keabu-abuan ini sebenarnya sama sekali tidak terpengaruh. Energi awalnya redup masih hidup, dan hidup saat melayang di laut kesadaran Xiaoyan. Tampaknya ia tidak takut pada apapun. Hal ini menyebabkan hati Xiaoyan menjadi lebih serius. Dengan rasa tidak berdaya, Xiaoyan hanya bisa menghela nafas pelan di dalam hatinya. Sebuah pikiran muncul dari hatinya. Segera setelah itu gumpalan api putih pekat yang sangat kecil tiba-tiba muncul di dalam pusaran di dalam tubuh Xiaoyan. Aura yang tidak dapat dideteksi juga menyebar bersamanya. Ekspresi wajah Xiaoyan menjadi rileks setelah munculnya gumpalan api putih pekat ini. Dengan kendali Guyao, Xiaoyan dapat dengan mudah mengontrol gumpalan api dingin tulang ini. Kekuatan spiritualnya mengarahkan api dingin tulang untuk melonjak ke lautan kesadarannya. Dalam sekejap, ia sekali lagi menyelimuti energi hitam keabu-abuan. Dengan tambahan api dingin tulang, gumpalan energi hitam keabu-abuan yang kuat terhadap hal apapun beberapa saat yang lalu, tanpa sadar memancarkan gelombang suara kecil pada saat ini. Segera ia berubah menjadi ketiadaan dan sepenuhnya menghilang dari lautan kesadaran Xiaoyan. Pada saat yang sama ekspresi Luo tua tanpa sadar berubah dari dalam hutan pegunungan. Sepasang mata tua yang keruh langsung melihat ke arah di mana Xiaoyan berada. Saat ini samar-samar dia bisa merasakan aura yang sangat misterius di sekitar tubuh Xiaoyan. Bahkan dia tidak mampu menembus perlindungan kekuatan itu. Tentu saja dia tidak dapat mengetahui segala sesuatu di dalam tubuh Xiaoyan. Ini sebenarnya ada seseorang yang membuat batasan di sekelilingnya. Orang yang menakutkan macam apa yang pernah ditemui bocah ini? Kekuatan ini mungkin jauh lebih besar dariku, ucap terkejut Luo tua. Saat dia merasakan aura yang hampir tidak terdeteksi di sekitar tubuh Xiaoyan, hati Luo tua sangat terkejut. Seorang bocah nakal yang baru saja tiba di dunia berbeda, sebenarnya berhasil mendapatkan bantuan dari orang menakutkan seperti itu. Rahasia mengejutkan macam apa yang ada di tubuh Xiaoyan? Sayangnya meskipun Luo tua adalah orang tua yang telah hidup bertahun-tahun, dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya ketika dihadapkan dengan Xiaoyan. Mata tuanya yang keruh menembus hutan pegunungan yang tak berujung dan menatap sosok manusia berjubah hitam. Jauh di atas langit, gugusan api yang masih dengan ganasnya menekan gugusan cahaya hijau beberapa saat yang lalu, kini menjadi semakin redup. Pancaran api yang berkobar-kobar sebelumnya, kini seperti pancaran kunang-kunang. Itu akan padam. Menggantikan cahaya api adalah cahaya berwarna hijau yang membumbung ke langit. Meski saat ini sudah mendekati tengah malam, cahaya hijau yang menyilaukan masih membuat seluruh hutan pegunungan tampak seperti siang hari. Di sisi lain, Xiaoyan saat ini baru saja menarik pikirannya dari tubuhnya. Matanya menyapu gugusan cahaya hijau yang memancarkan cahaya menyilaukan. Ekspresi santai yang baru saja muncul di wajahnya langsung berubah menjadi serius lagi. Ketiga pohon roh ini memang tidak mudah untuk ditangani. Api surgawinya hanya menyebabkan mereka menjadi lebih sombong.
Pohon roh ini memang layak menjadi iblis tua yang sudah ada bertahun-tahun. Xiaoyan tanpa sadar tertawa getir di dalam hatinya ketika memikirkan hal ini. Tindakan Luo tua telah menempatkannya pada posisi yang sulit. Ranah ini terbentuk dengan kekuatannya. Xiaoyan hanya bisa meminta Luo tua untuk mengeluarkannya jika dia ingin pergi. Tidak mungkin dia melakukannya sendirian. Jika dia tidak bisa pergi, 3 pohon kuno di depannya pasti tidak akan melepaskannya. Tidak ada cara untuk mundur. Dari kelihatannya, satu-satunya jalan mundur bagi Xiaoyan adalah maju. Dia akan menggunakan serangan sebagai bentuk pertahanan untuk memblokir serangan ketiga pohon kuno. Bagaimanapun, Luo tua tidak akan begitu saja melihatnya dibunuh oleh ketiga pohon kuno ini. Karena aku tidak bisa mengelak, aku akan bertarung dengan seluruh kekuatanku. Aku ingin melihat betapa kuatnya pohon roh ini, ucap Xiaoyan. Gelombang api putih menakutkan tiba-tiba keluar dari lengan kanannya. Lengan bajunya yang lebar juga berubah menjadi ketiadaan saat api muncul. Setelah itu, telapak tangannya terulur ke depan. Api putih dengan cepat mengembun. Saat tangan Xiaoyan menggenggamnya, tangan itu sudah memegang gagang penguasa Suan. Penguasa api putih terbentuk dengan sempurna. Itu diayunkan dengan keras dan menciptakan serangan bulan sabit. Kemanapun ia melewatinya, ruang kosong itu digantikan oleh lapisan es yang tebal. Pada saat ini, sifat sombong dari api dingin tulang tidak diragukan lagi ditempelkan. Meski begitu, Xiaoyan tetap tidak berani sedikit pun ceroboh dalam hatinya. Kekuatan ketiga pohon roh ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh api dingin tulang saja. Xiaoyan masih harus mengandalkan dirinya sendiri. Doki di dalam tubuhnya juga dengan cepat melonjak keluar. Berubah menjadi banyak aliran doki yang mengikuti telapak tangannya dan mengalir ke penguasa Suan. Cahaya putih pekat pada penguasa api itu juga menjadi semakin terang. Tubuh Xiaoyan menghilang bersama dengan penguasa api yang mempesona. Pada saat berikutnya cahaya putih pekat langsung melintas di depan kumpulan akar. Ia melewati kumpulan besar akar yang menjulang ke langit dan menyerang secara eksplosif ke arah 3 pohon roh. Kekuatannya sangat menakutkan dan mengejutkan. Tanpa jeda, penguasa api putih pekat tiba-tiba menghantam ke bawah dengan kekuatan besar, merobek ruang kosong dan dengan keras menabrak 3 pohon kuno. Meskipun kekuatan yang terkandung dalam serangan Xiaoyan ini sangat kuat, itu hanya bisa digambarkan dengan 2 kata di depan 3 pohon kuno ini. Tidak cukup. Dengan kekuatan mereka, bandi elit sudah menjadi masa lalu. Namun meskipun kekuatan Xiaoyan memang tidak cukup, mereka mengakui bahwa Xiaoyan saat ini bukanlah seseorang yang bisa mereka hadapi dengan sembarangan. Kekuatan api dingin tulang sudah cukup untuk menimbulkan ancaman bagi mereka. Segera ketika penguasa api putih menyerang, ketiga pohon kuno tampaknya telah membuat kesepakatan. Gelombang doki hijau tua yang bergelombang dengan cepat melonjak ke batang pohon mereka. Samar-samar wajah manusia berkumpul di tengah-tengah ketiga pohon kuno tersebut. Sekilas, ia tampak memiliki penampilan yang baik hati. Namun pada saat yang sama ketika dogi berwarna hijau tua ini muncul, banyak akar pohon tebal yang seperti pilar tiba-tiba muncul dari tanah. Mereka dengan cepat melingkar dan menuju ke langit. Akhirnya mereka diaglomerasi menjadi naga sulur berwarna hijau tua yang tampak sangat sombong. Saat naga sulur muncul, kumis naganya berubah menjadi banyak akar tajam yang melesat ke arah penguasa api putih. Sayangnya di bawah suhu yang sangat tinggi dari api dingin tulang, akar-akarnya terbakar hingga menjadi kehampaan sebelum mereka dapat mendekat. Meskipun demikian, akar yang tak terhitung jumlahnya terus menyerang tanpa henti. Seolah-olah mereka tulus menjadi umpan meriam dan sama sekali tidak takut. Naga sulur di belakang mengeluarkan raungan panjang ke arah langit. Duri yang awalnya menyerang ke depan dengan cepat mundur ke tanah pada saat ini. Gelombang doki berwarna hijau tua dengan cepat berkumpul di mulut naga sulur. Ekspresi wajah Xiaoyan menjadi semakin serius ketika dia merasakan kekuatan menakutkan di mulut naga sulur. Meskipun ketiga pohon roh ini tidak menggunakan kekuatan penuh mereka tetap bukanlah sesuatu yang bisa diatasi ketika mereka bergandengan tangan. Bahkan dengan api pendingin tulang, jika dia tidak dapat memisahkan mereka bertiga dalam satu serangan, kemungkinan besar terlepas dari seberapa bagus Xiaoyan dalam bertarung, pada akhirnya tidak ada gunanya. Sial! Sangat sulit untuk menuntut bayaran. Patwa Luo, tidak bisakah kamu menjadi ahli besi yang baik? Kenapa kamu harus membuat masalah seperti ini? Bukankah kamu sengaja mencoba menyakitiku? Kumam Xiaoyan mengutuk marah di dalam hatinya. Tindakan Luo tua hari ini memang membuatnya bingung. Siapa yang tidak marah setelah dipukuli tanpa alasan? Ekspresi kejam juga melintas di matanya saat dia melihat ke arah naga sulur. Sudah lama sekali aku tidak menggunakan jurus itu. Ayo kita lakukan lagi hari ini. Aku benar-benar tidak tahu apakah auranya masih sama seperti dulu, ucap Xiaoyan. Sudut mulutnya sedikit terbuka, memperlihatkan senyum dingin.
Tangan yang memegang penguasa api itu mengerahkan sedikit tenaga. Gelombang suara berderit tanpa sadar keluar dari sela-sela jarinya. Lengannya perlahan terangkat. Dia dengan lembut menutup matanya, menyebabkan hatinya menjadi tenang sepenuhnya. Namun begitu dia menutup matanya, nyala api yang indah perlahan berputar jauh di dalam pupilnya. Di dunia luar, permukaan tubuh Xiaoyan sebenarnya dipenuhi dengan banyak garis aneh saat ini. Garis-garis ini memiliki warna yang berbeda, tetapi samar-samar terhubung satu sama lain. Dengan telapak tangannya, jejak teratai yang indah juga memancarkan cahaya neon yang indah pada saat ini. Saat cahaya neon berkedip-kedip, penguasa besar di tangan Xiaoyan tidak bisa menahan gemetarnya dengan lembut. Sepertinya ada sesuatu yang perlahan berkumpul di dalamnya. Penguasa putih tebal yang diangkat tinggi di atas kepalanya juga memancarkan gelombang suhu yang sangat tinggi. Samar-samar tampak ada pancaran cahaya warna-warni berkilauan di dalamnya. Banyak api dengan berbagai warna terjalin dan berkumpul. Kekuatan yang lebih kuat terus menggumpal. Sementara Xiaoyan sedang melakukan hal yang akan mengguncang bumi. Bulan sabit panas di kejauhan juga menghantam naga sulur dengan cara yang menakjubkan. Melihat ke arah naga lagi, meskipun bulan sabit yang dihasilkan dari api dingin tulang sangat kuat, cahaya hijau terang serupa yang menggumpal di dalam mulut naga sulur bahkan lebih nyata. Doki menakutkan yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang bahkan dapat membunuh Bandi Bintang 7. Jika kekuatan seperti itu benar-benar meletus, kemungkinan besar bahkan Bandi Elit Bintang 8 tidak akan mampu bertahan. Tidak sulit membayangkan betapa menakutkannya serangan naga sulur ini. Di sisi lain, akar pohon yang tebal ditancapkan jauh ke dalam tanah. Gelombang doki yang besar dan berkasa melonjak keluar dari dalam tanah. Itu mengikuti akar pohon yang tak terhitung jumlahnya dan pada akhirnya memasuki mulut naga sulur untuk menjadi bagian darinya. Naga ini sebenarnya menggunakan energi vena bumi untuk penggunaannya sendiri. Pada saat yang sama, bulan sabit yang menyerang semakin dekat dengan tubuh naga sulur. Dengan raungan panjang, naga sulur itu tiba-tiba bergerak dengan keras saat ia menukik langsung ke arah Xiaoyan. Ia membawa aura yang menutupi langit saat ia bersumpah untuk menghancurkan Xiaoyan di tempat ini. Di tengah perjalanan, bulan sabit yang menempati sudut langit tiba-tiba pecah seperti cermin biasa. Aura naga sulur membumbung tinggi bersama angin. Aura aslinya yang melonjak tampak lebih menakutkan saat ini. Pada saat ini bahkan wajah Luo tua yang berada di hutan pegunungan yang luas tanpa sadar sedikit berubah. Kekuatan yang dimiliki naga sulur saat ini telah melampaui ekspektasinya. Luo tua menyipitkan matanya. Tatapan tajamnya menembus ruang kosong dan menusuk ke dalam tubuh 3 pohon roh. Sekelompok aura berwarna hitam perlahan melayang di bagian terdalam dari 3 pohon roh. Melihat adegan ini, alis Luo tua sekali lagi menyatu. Jika tidak demikian, bagaimana kekuatan ketiga pohon roh ini bisa begitu kuat? Luo Tian telah menekan kekuatan ketiga pohon kuno ini hingga menjadi Bandi Bintang 7. Namun pemandangan saat ini jelas tidak sesuai harapan Luo tua. His, apa yang terjadi? Mungkinkah hal ini disebabkan oleh iblis tua itu? Ucap Luo tua. Pada saat ini, akar yang tertanam jauh di dalam tanah untuk menyerap energi bumi, sebenarnya ada beberapa aura berwarna hitam mengikuti akar dan mengalir ke tubuh 3 pohon roh tanpa disadari oleh Luo tua. Makhluk ini benar-benar menolak untuk menyerah pada niat jahatnya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak dapat melakukan apapun padamu? Jika bukan karena fakta bahwa aku mempunyai keraguan terhadapmu, aku yang lama pasti menyegelmu selama ribuan tahun dan mencegahmu melihat dunia lagi. Ucap Luo tua. Kemarahan tiba-tiba melonjak ke dalam hatinya ketika dia menyadari sesuatu. Segera aura seluruh tubuhnya menjadi agak bergejolak. Namun Luo tua juga memperhatikan bahwa meskipun naga sulur memiliki kekuatan yang luar biasa, Xiaoyan sebenarnya masih tampak sangat tenang. Meskipun aura di sekujur tubuh Xiaoyan saat ini sedikit lemah, bagaimana mungkin Luo tua tidak tahu bahwa semua doki di dalam tubuh Xiaoyan telah berkumpul menjadi penguasa raksasa di tangannya. Kemungkinan besar, serangan berikutnya dari Xiaoyan akan menjadi luar biasa. Keadaan pikiran orang ini begitu tenang, sehingga kemungkinan besar tidak kalah denganku. Bukan tidak mungkin dia bisa bersaing dengan monster itu. Karena ini masalahnya, mari kita tunggu terlebih dahulu. Ucap Luo tua, tidak buru-buru mengambil tindakan ketika merasakan ketenangan Xiaoyan. Tanpa disadari, dia memiliki keyakinan yang tidak dapat dijelaskan pada Xiaoyan. Di langit, jarak antara naga sulur dan Xiaoyan hanya 1000 kaki. Wajah Xiaoyan tetap sangat tenang dalam menghadapi serangan liar dan kejam yang akan tiba di depannya. Penguasa api besar yang diangkat di atas kepalanya tidak bergerak. Sepasang mata hitam pekatnya telah berubah menjadi mata api indah saat ini. Selain itu, garis-garis khusus di wajahnya memancarkan cahaya berkilau, memberinya penampilan yang sangat jahat.
Ketika seseorang melihat ke arah penguasa besar itu, es padat berwarna putih sebenarnya memancarkan gelombang suara retakan pada saat ini. Segera setelah itu banyak retakan seukuran ibu jari dengan cepat menutupi seluruh tubuh penguasa. Pecahan es berserakan dan digantikan oleh penguasa besar baru. Api warna-warni cemerlang menyelimuti seluruh tubuh penguasa. Gelombang demi gelombang aura panas yang menakutkan terus menyebar, menyebabkan seluruh area bergetar tanpa sadar. Namun ini bukanlah akhir. Wajahnya tenang saat dia melihat naga sulur yang sedang menuju ke arahnya. Ekspresi tegas muncul di wajahnya. Segera setelah itu dia membuka mulutnya dan meraung. "Atas nama Kaisar Api, aku perintahkan semua api di bawah langit, perhatikan perintahku," teriak Xiaoyan. Saat kata-kata ini diucapkan, rasanya seperti petir yang menyebar ke seluruh dunia. Di seluruh benua, beberapa orang tua yang telah berubah menjadi manusia tanpa sadar gemetar. Ada pemikiran yang melekat di hati mereka. Segera setelah itu tatapan itu melihat ke arah di mana Xiaoyan saat ini berada. 23 di peringkat api surgawi, api kuning misterius, kembalilah, teriak Xiaoyan. Tubuh lelaki tua berjubah kuning yang berhenti di suatu tempat di benua itu sekali lagi gemetar. Matanya tajam saat dia melihat ke arah Xiaoyan. Namun dia akhirnya tidak mengatakan apapun. Sebaliknya dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan berdiri dengan tenang. Pada saat yang sama sekelompok api kuning tua di dalam tubuh Xiaoyan dengan cepat naik ke langit seperti meteor. Segera setelah itu berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke penguasa raksasa. 20 di peringkat api surgawi, api roh 10.000 binatang, kembali. Teriakan keras Xiaoyan terdengar lagi. Pemandangan yang sama sekali lagi muncul di tempat tertentu di benua itu. Singkatnya sekelompok api surgawi lainnya menyatu pada penguasa raksasa. Kedua dalam peringkat api surgawi, api pelahap nihiliti, kembalilah, teriak Xiaoyan. Api nihiliti melihat ke arah di mana Xiaoyan berada dari dalam kehampaan yang tak berujung. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman lembut. "Kaisar api Xiaoyan, ini gerakannya lagi." "Hahaha, bagus. Karena Kaisar api telah memberi perintah, aku Heiyan akan membantumu," ucap api nihiliti. Sekelompok api surgawi hitam pekat langsung melesat setelah mendengar perintah. Ia bergabung menjadi penguasa raksasa entah dari mana. Mata Xiaoyan tanpa sadar melihat ke arah tempat tertentu di kehampaan ketika dia merasakan penggabungan api surgawi. Sepertinya ada sepasang mata tak kasat mata yang menatapnya dari tempat itu. Namun teriakan sombong yang tajam sekali lagi terdengar di saat berikutnya. Pertama di peringkat api surgawi, api kaisar, kembali, teriak Xiaoyan. Api yang menjulang tinggi tiba-tiba meletus dari tubuh Xiaoyan setelah perintah diberikan. Segera setelah itu cahaya terang berubah menjadi pilar cahaya yang melesat ke arah langit. Pilar cahaya lainnya ditembakkan ke arah penguasa besar dari tengah pilar cahaya. Segera cahaya cemerlang pada penguasa besar itu sekali lagi melonjak, menyebabkan seluruh ruang pulih sepenuhnya dari kegelapan dan kembali ke siang hari. Naga sulur itu tiba pada saat berikutnya. Teriakan keras tiba-tiba keluar dari mulut Xiaoyan. "Penguasa kuno abadi api surgawi, tebas!" teriak Xiaoyan. Sepasang mata api cemerlang Xiaoyan segera menjadi cerah. Api keluar dari sudut matanya dan berubah menjadi bintik cahaya bintang. Segera setelah itu mereka perlahan menghilang ke ruang kosong. Sementara teriakan keras Xiaoyan terdengar, penguasa api cemerlang di atas kepalanya tiba-tiba bergerak pada saat ini. Itu secara langsung menjadi cahaya penguasa menakutkan yang bisa membelah langit dan bumi. Dalam sekejap ia dengan ganas menghantam naga sulur yang datang. Penguasa api yang brilian itu tidak berhenti sedikit pun setelah serangan penguasa ini dilepaskan. Penguasa lain muncul entah dari mana dan berubah menjadi seberkas cahaya bertabrakan dengan cahaya penguasa sebelumnya. Bersama-sama, mereka berubah menjadi cahaya penguasa berbentuk salib. Segera setelah itu ia bertabrakan dengan naga sulur yang sedang menyerang dengan ganas. Bang! Cahaya penguasa yang cemerlang dan naga sulur hijau giok bertabrakan dengan keras. Dalam sekejap, cahaya menyilaukan menyebar ke seluruh langit. Pohon roh yang tak terhitung jumlahnya di hutan pegunungan yang luas mulai bergoyang pada saat ini. Aura yang sangat menakutkan dengan cepat menyebar ke seluruh ruang. Sehubungan dengan hal ini, Luo Tua yang terletak jauh di dalam hutan pegunungan sama sekali mengabaikannya. Ini karena ketika Xiaoyan memerintahkan semua api surgawi di dunia, orang tua ini yang telah melihat cukup banyak hal di dunia sudah terpana oleh aura Xiaoyan. Ketika dia melihat kumpulan api surgawi mengalir keluar dari tubuh Xiaoyan, ekspresi wajahnya menjadi lebih terkejut. Semua api surgawi di dunia ada di tubuhnya. Bahkan kaisar api yang legendaris sebenarnya ada di tubuh Xiaoyan. Apakah orang ini menelan semua api surgawi di benua asalnya? Otot-otot di wajah Luo Tua tanpa sadar bergerak-gerak ketika dia memikirkan hal ini. Menyerap 23 jenis api surgawi di tubuh seseorang.
Keberanian seperti ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Kemungkinan besar tidak ada yang berani melakukan hal seperti itu di masa depan. Anak kecil ini, jangan bilang padaku bahwa dia tidak takut orang-orang tua itu akan datang mengetuk pintunya. Tidak apa-apa jika hanya beberapa dari mereka. Namun kamu benar-benar menelan semua api surgawi. Lupakan orang-orang tua itu. Jika suatu hari api surgawi ini tiba-tiba memberontak dan menyerang balik, kemungkinan besar mereka bahkan tidak perlu datang mencarimu. Kamu sendiri pasti meledak sampai ke akar-akarnya. Kumam Luotua menghela nafas dalam hatinya. Namun dia langsung pulih. Karena Xiaoyan mampu menghabungkan api surgawi ini ke dalam tubuhnya dan dapat menggunakannya sesuka hatinya, kemungkinan besar Xiaoyan memiliki kepercayaan dirinya sendiri. Pikiran Luotua benar-benar meremehkan orang lain. Luotua tertawa tak berdaya. Perhatiannya sekali lagi terfokus pada pertempuran. Berdasarkan situasi saat ini seharusnya menjadi kekuatan penuh Xiaoyan. Bukan tidak mungkin untuk memblokir naga sulur ini. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai